Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Bahrun dari Cirebon, tapi kelahiran Indramayu. Sebelum saya bertanya, mohon maaf barangkali dalam pertanyaan ini kurang pas, karena saya sebagai orang awam penasaran. Seperti itu. Ini kita harus ditanyakan kepada guru kita yang mulia. Seperti itu. Begini, umat Islam ini kan suri toladannya itu Rasulullah SAW. Tadi ayat juga tadi sudah dikatakan bahwa mata dibayar mata dan lain sebagainya. Itu Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan oleh Nabi kita. Tapi saya belum pernah mendengar sejarah bahwa Nabi itu yang langsung diberikan oleh Allah kepada Nabi wahyunya, belum pernah itu balas dendam. Tapi kok sampai ada manusia biasa mau seperti itu, tanda kutip mau menegakkan syariat katanya gitu. Yang saya tanyakan, ini mungkin gara-gara syariat, mungkin ini barangkali salah, minta diluruskan Bu ya. Dalam pikiran saya, sejak kapan sih turunnya rukun Islam dan rukun iman? Seperti itu Bu ya. Karena apa? Ini mungkin kita ini dininabobokan dengan hal-hal seperti itu. Bahkan Buya berkali-kali mengatakan terlewatkan ini ibadah sosialnya itu dengan terlena ibadah-ibadah seremonial seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Nah ini sejak kapan ini lahirnya rukun Islam dan rukun iman? Apakah ini zaman daulah atau proses peradaban fikih? Karena saya yakin pada waktu zaman Nabi, ini barangkali salah, maaf. Saya yakin pada zaman Nabi ini masih belum ada rukun Islam dan rukun iman ini. Seperti itu. Istilahnya dalam Al-Quran sih memang ada aqimus sholah dan wa itu zakat dan sebagainya. Tapi masih belum dituangkan dalam dalam kerukunannya. Seperti berdua. Pertama itu. Yang kedua, Allah itu memerintah kita bahwa menciptakan kita ini hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Tapi kenapa dalam beribadah ini bahwa kita ini ibadah ini untuk Allah, sedangkan Allah tidak butuh apa-apa. Seperti innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Karena Allah, karena Tuhan semua alam. Seperti itu. Jadi kan bukan untuk Allah. Dalam pemikiran saya Bu ya ini ya, punten ya. Ini hanya perintah. Jadi kita tuh beribadah ini hanya perintah Allah. Jadi bukan untuk Allah. Jadi ini semenjak kapan adanya ibadah kita ini untuk Allah? Terima kasih Bu ya. Barangkali salah, mohon maaf yang sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekarang beginilah, kita nggak usah mikir yang jauh-jauh. Sekarang selama 30 tahun saya di Indramayu menyampaikan pemikiran-pemikiran saya, pengajian, ceramah, ya kan, dengan saya. Setelah saya mati, pikiran saya ini dikawal enggak? Mungkin setahun 2 tahun masih sesuai dengan aslinya. Ada YouTube segala macam ya kan, masih menurut Buya gitu. Setelah saya mati kan menurut Buya ceramah tanggal sekian di tempat ini, bukan itu ini. Ya, setahun 2 tahun. Lama-lama berubah enggak? Berubah. Sampai anak cucu saya berubah. Sampai buyut saya
hilang mungkin. Kalau sudah sampai 1400 tahun yang akan datang, mungkin orang sudah nggak kenal nama saya lagi, Pak. Jadi siapa yang menjamin bahwa proses peradaban itu selama berlangsung 1400 tahun masih tetap seperti aslinya? Siapa yang menjamin? Dalam perjalanannya kita bersentuhan dengan peradaban Yunani, dengan peradaban Romawi, dengan Turki, dengan Persia, ya kan? Sampai sekarang dengan Amerika, dengan Eropa, dengan Inggris dan sebagainya. Malah sampai-sampai ini epicentrum dari gerakan-gerakan radikalisme dalam Islam. Bukan kata saya, kata Islah Bahrawi ya. Itu markasnya di London. Sih, paham nggak? Maksudnya apa? Iya. Ya itulah persoalannya. Jadi begitu Nabi meninggal dunia juga muncullah asobiyah, asobiyatul furus, asobiyatul Yunan, asobiyatul jahiliyah. Itu semuanya berkonspirasi. Itu. Jadi artinya ya ini bukan kita mengatakan mencurigai Islam tidak sesuai dengan aslinya. Tapi kamu kalau menuduh agama lainnya sudah tidak sesuai dengan aslinya. Menuduh agama itu sudah dirubah-rubah. Iya. Agama kamu asli? Ya enggak juga sih. Mungkin sama saja ya. Iya. Iya. Sampai akhirnya Tuhannya satu. Tapi dalam pikiran kita berbeda Tuhannya. Namanya sama Allah. Tapi substansinya berbeda. Allah menurut Mu'tazilah berbeda dengan Allah menurut Jabariyah, menurut Qadariyah, menurut Syiah, menurut Wahabiyah, menurut Ahli Sunnah. Berbeda. Betul nggak? Nabi Muhammadnya beda nggak? Beda juga. Satu orangnya, tapi dalam pikiran kita berbeda. Beda. Nabi Muhammad dalam satu orang, orangnya lembut, halus, pemaaf, tidak menyimpan dendam dan kebencian. Ya kan begitu? Sopan. Yang satu enggak, Nabi itu galak. Kalau ketemu orang kafir dipepetin. Di jalan ketemu seorang Nasrani Yahudi, jangan diberi jalan, pepetin aja, didesak supaya sana ke pojok. Ya. Jangan mulai salam dengan orang Yahudi dan Nasrani. Itu hadisnya gitu aja ada. La tabda'ul yahuda la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam wa in laqitum ahadahum fi tariqi fadarruhu ila adyaqihi. Itu bunyinya. Jangan mulai salam dulu. Kalau mereka salam nggak usah dijawab. Melengos saja. Papasan di jalan pepetin aja. Yakin nggak Nabi nyuruh begitu? Ya kalau otak kamunya galak ya setuju. Iya kan seperti itu. Dan apakah saya harus begitu? Nggak usah. Nggak usah. Iya. Sebab masalahnya kita di sini ketika kita bernegara kita selevel kok. Betul nggak? Harus kita jaga keutuhan negara ini. Apapun agamamu ya kita hormati dalam kesetaraan. Apakah kamu Yahudi, apa Nasrani, apa Hindu, apa Buddha? Ya kita sama-sama warga negara. Yuk bareng-bareng kita selamatkan negeri ini. Disuruh siapa kita bermusuhan? Itu jadi persoalan. Nah, jadi artinya bahwa begini sajalah. Ini begini saja. Orang yang hatinya pendendam, ya silahkan pakai ayatnya ada gitu aja. Yang jiwanya halus, ya kan pemaaf, ya sudah ayatnya ada gitu aja kok. Jadi anggap aja Quran ini seperti supermarket. Mau beli softtek,
Ada Bu ya. Mau beli tisu? Ada. Mau semuanya ada gitu kan. Karena bagaimanapun juga Al-Quran berbicara kepada manusia dan manusia itu beraneka ragam wataknya, itu saja persoalannya kok. Jadi sesuai dengan ya apa yang kita yakini aja lah. Mangga kalau Anda mau kasar kasarlah, kalau Anda mau halus haluslah itu. Cuman bagi saya tidak masuk akal kalau Nabi itu disebut seperti itu. Apakah mungkin Nabi bisa kasar itu? Apa Nabi pernah mempetkan orang kafir? Enggak kok. Itu aja persoalannya. Jadi dengan tidak menyalahkan siapapun. Saya tidak menyalahkan Jabariyah, menyalahkan Qadariyah, tidak menyalahkan Murji'ah, tidak menyalahkan Mu'tazilah, tidak menyalahkan siapapun. Dan saya tidak akan mengkafir-kafirkan siapapun, dan saya tidak akan melaknati siapapun. Sekalipun kitab-kitab yang pernah saya baca di pesantren, wa qala al-mu'tazilatu la'natullah alaihim. Di kitab gurunya ada, Mu'tazilah mengatakan dalam kurung semoga dilaknati Allah. Terus sejak kecil saya diajari untuk saling melaknati begitu. Tidak saya lanjutkan, tidak, stop, berhenti, gitu aja lah. Nurut silakan enggak ya? Ya udah. Nanti pada akhirnya mah di penghujungnya nanti standar daripada keselamatan kita nanti itu bukan tidak tergantung pada implementasi syariat saja, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah kebaikan hati seseorang. Amal kita, kata Nabi, tidak menjadi sebab menghantarkan kita masuk surga. La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amali. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Yauma la yanfa'u malu wala banun, enggak harta enggak anak semuanya, illa man atallaha biqalbin salim. Kata orang yang datang menghadap pada Allah dengan membawa hati yang baik. Saya kira standarnya cobalah dengan hati yang baik. Kamu kalau dipepetin orang tersinggung nggak? Tersinggung Bu ya. Kamu assalamualaikum nggak dijawab tersinggung nggak? Tersinggung. Bikin masalah kamu sih. Iya. Bikin bertengkar aja. Cobalah kita ciptakan kedamaian di negeri yang kita cintai, negara Indonesia. Sudahlah perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan agama, abaikan saja. Yang penting adalah NKRI harga mati. Makasih saja. Iya, sangat luar biasa sekali. Jadi pemaparan dari Buya dan mewakili pertanyaan dari Mas Badru. Dan tidak ada yang menjamin keberadaban tidak berubah tergerus zaman. Yakin dan laksanakan saja yang kita yakini dengan baik. Biarkan Tuhan yang akan menjadi hakim yang seadil-adilnya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.